jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video konseling krisis menggunakan teknik desensitisasi sistematik. Sebelum saya melakukan proses konseling menggunakan teknik desensitisasi sistematik, saya akan menjelaskan apa itu terapi desensitisasi sistematik. Terapi desensitisasi sistematis, terapi tingkah laku, merupakan usaha untuk memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teoritis maupun empiris yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku abnormal. Prinsip utama terapi tingkah laku adalah ikatan antara stimulus tertentu dengan respon cemas dapat diperlemah dengan usaha yang simultan sehingga respon cemasnya hilang. Prinsip lainnya ialah penggunaan reinforman sebagai alat pengatur pembentukan tingkah laku baru melalui pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip belajar. Maka klien dapat dikatakan sembuh apabila sudah mampu merespon terhadap stimulus yang dihadapinya tanpa menimbulkan masalah baru, atau apabila terbentuk pola baru yang serasi dengan lingkungan hidupnya. Desensitisasi dalam kamus psikologi memiliki arti mengurangi reaktivitas, pengurangan kepekaan emosional berkaitan dengan cacat emosional atau cacat mental disebabkan oleh masalah sosial. Setelah mendapatkan penyuluhan, desensitisasi sistematis adalah suatu proses gradual, yaitu usaha untuk memperkenalkan secara bertahap stimulus atau situasi-situasi yang menimbulkan ketakutan. Klien belajar untuk secara progresif menghadapi stimuli yang semakin mengganggu sementara mereka tetap rileks. Sekitar 10-20 stimuli diatur dalam ukuran hierarki. Hierarki rasa takut adalah daftar kejadian-kejadian pemunculan rasa takut yang disusun secara berurutan dari yang paling kecil memunculkan rasa takut hingga yang paling besar. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa respon terhadap kecemasan itu dapat dipelajari atau dikondisikan dan dapat dicegah dengan memberi substitusi berupa suatu aktivitas yang bersifat memusuhinya. Kondisi yang diasumsikan terjadi sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkannya. Situasi di mana refleks tulang belakang dapat dikurangi atau dihambat dengan diawali suatu refleks antagonis secara simultan. Wolpe menggunakan respon yang tidak kompatibel dengan kecemasan, misalnya relaksasi sebagai suatu bentuk untuk mengeliminasi respon kecemasan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa desensitisasi merupakan modifikasi perilaku agar klien menjadi semakin kurang sensitif terhadap apapun yang telah membangkitkan ketakutannya. Sistematik berarti terapis hanya akan beralih ke tingkat berikutnya setelah menyelesaikan desensitisasi di salah satu tingkat kecemasan. Memiliki fobia dengan tikus. Sekarang coba Mbak Arum pejamkan mata, lalu tarik nafas terlebih dahulu, tahan, hembuskan. Lakukan 3 kali. Coba bayangkan ada tikus yang mendekati Mbak Arum. Bagaimana perasaan Mbak Arum? Rasanya takut, saya ingin lari. Coba Mbak Arum tenangkan diri terlebih dahulu. Tetap bayangkan ada tikus di dekat Mbak Arum, lalu tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan 3 kali.
Apakah Mbak Arum sudah merasa lebih tenang? lumayan. Tapi tidak ada efek lain? Sekarang tarik nafas lagi, tahan, hembuskan, lakukan 3 kali. Bagaimana? Sudah. Baik, cukup. Jadi seperti itu proses desensitisasi sistematik, melakukan secara perlahan dan teratur agar klien atau pasien memiliki tidak kepekaan emosional atau fobia terhadap hal-hal yang membuatnya takut. Cukup sekian yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.